Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Amelia Putri dengan NIM 2023-11295. Ya, Saya Saundra Astrisa Anggiani, NIM 2023-11307. saya Muhammad Habib Ramadhani Siregar dengan NIM 2023-11167. Kami dari mata kuliah Sistem Kontrol Fusi dari kelas B dengan dosen pengampu yaitu Pak Bayu Haji Sudipyo, STMT MBA. Di sini kita akan menjelaskan tentang jawaban dari soal UTS. Yang pertama, mengenai tentang sebuah pabrik memproduksi permintaan sepatu yaitu dengan minimum 2.500 pasang per hari, maksimumnya 4.500 pasang per hari. Nah, dengan persediaan sepatu yang minimum itu 125 pasang per hari, maksimumnya 750 pasang per hari. Lalu, gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Yang pertama, fungsi keanggotaan untuk variabel permintaan dibagi menjadi 3 kategori linguistik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Menggunakan fungsi keanggotaan segitiga, triangular, dan trapezoidal. Yang pertama, rendah. Maksud dari rendah di sini yaitu 2.500 itu merupakan permintaan sangat rendah, 3.500 merupakan sudah tidak dianggap rendah lagi. Jadi fungsinya kalau permintaan kurang dari 2.500 maka keanggotaannya penuh sebagai rendah. Kalau yang bagian 3.500 semakin mendekati 3.500 maka semakin tidak rendah. Begitu dengan sedang dan tinggi. Nah, ini dapat kita lihat kurva fungsi keanggotaan permintaan. Tolong di zoom. Nah, di sini permintaan sepatu yaitu dengan 2.500 sampai dengan 4.500 pasang per hari. Dapat kita lihat tanda garis berwarna ungu berarti rendah dari 1 sampai 3.500, sedangkan yang sedang itu garisnya berwarna hijau dari 2.500 sampai dengan 4.500. Jika tinggi berarti dia dari 3.500 sampai dengan 4.500. Lanjut ke bawah. Nah, di sini yang B ada fungsi keanggotaan untuk variabel persediaan. Nah, variabel persediaan juga terbagi 3 kategori, ada sedikit, cukup, dan banyak. Jika itu sedikit, maka kurang dari 125. Begitu dengan cukup, banyak yang lainnya. Lanjut ke bawah. Dapat di zoom. Nah, di sini ada kurva keanggotaan variabel persediaan sepatu dengan domain 125 sampai 750 pasang per hari. Nah, dapat kita lihat yang garis berwarna ungu berarti sedikit dari 1 sampai 300. Sedangkan yang cukup itu tandanya hijau dari 125 sampai 750. Baiklah, dengan yang merah itu berarti tandanya banyak dari 500 sampai dengan 750. Oke, sekian dari saya penjelasan soal nomor 1. Dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Saundra Astrisa Anggiani. Oke, baik. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu definisi kan apa itu sistem kontrol fazi dan jelaskan dalam satu paragraf. Nah, sistem kontrol fazi ini atau fuzzy control system adalah sistem kontrol berbasis logika fazi yang menggunakan himpunan fazi dan aturan linguistik atau if-then rules untuk memodelkan ketidakpastian dan ketidaktepatan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ini tuh berbeda dengan sistem kontrol konvensional yang hanya mengenal nilai biner 0 atau 1, benar atau salah. Sistem kontrol fazi ini mampu mengenai nilai-nilai di antara keduanya, misalnya agak panas, cukup cepat, atau sangat besar. Nah, ada komponennya yaitu fusifikasi, yaitu proses mengubah nilai masukan scripts menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan fazi. Yang kedua ada basis aturan, rule base, yaitu kumpulan aturan linguistik berbentuk if-then yang mempresentasikan pengetahuan pakar. Yang ketiga ada mesin inferensi, yaitu
Mekanisme untuk mengevaluasi aturan Fuzzy berdasarkan masukan dan telah difusifikasikan menggunakan metode seperti Mamdani dan Sugeno. Yang terakhir ada defusifikasi, yaitu proses mengubah kembali hasil inferensi Fuzzy yang menjadi nilai scripts yang dapat digunakan untuk mengendalikan sistem nyata. Nah, dia tuh banyak banget yang diaplikasikan, yaitu seperti mesin cuci, AC, dan lain-lainnya. Nah, logika Fuzzy ini diperkenalkan pada tahun 1900 selanjutnya berdua ini soal logika dijelaskan oleh teman saya yaitu Habib. Dibagi menjadi 3 kategori. Muda. Paruh baya umur 10 sampai umur 55 tahun dan tua umur di atas 55 tahun. Yang ditanya, buatkan solusi klasik set beserta serta solusi fuzzy set beserta. Lalu untuk yang solusi klasik set, maka setiap nilai umur hanya dapat masuk ke dalam satu himpunan secara mutlak dengan derajat keanggotaan hanya 0 atau 1. Untuk kategori muda, X lebih kecil dari 33, maka mu X sama dengan 1 jika X lebih kecil dari 33, 0 jika lainnya. Yang paruh baya itu antara 33 sampai 55 tahun. Maka mu X-nya 1 jika 33 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 55. 0 jika lainnya. Lalu untuk yang tua, X di atas 55. Mu X sama dengan 1 jika X lebih besar dari 55 dan 0 jika lainnya. Untuk kurva klasik set terdapat batas tegas atau tajam antar kategori. Seseorang yang berumur 32 tahun sepenuhnya muda, sedangkan yang berumur 33 tahun sepenuhnya paruh baya, tanpa transisi. Berikut ini adalah grafik kurva dari klasik set. Bisa tolong di Oke. Untuk umurnya yang warna ungu itu untuk umur di bawah 33 tahun, yang warna hijau itu antara 33 sampai 55 tahun, dan yang warna merah itu di atas 55 tahun. Di sini terlihat bahwa kurva ini tegas. Dia bernilai mutlak, hanya 0 dan 1. Baiklah, lanjut. Untuk yang kedua, solusi fuzzy set, batas antar kategori bersifat gradual atau smooth. Seseorang dapat memiliki derajat keanggotaan di lebih dari satu himpunan sekaligus. Yang pertama, muda menggunakan fungsi turun, di mana mu muda X sama dengan 1, mu muda X sama dengan 40X per 40 dikurang 25. Jika 25 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 40. Mu muda X sama dengan 0 jika X lebih besar sama dengan 40. Untuk yang paruh baya menggunakan fungsi segitiga triangular, di mana mu paruh X sama dengan X dikurang 25 per 44 per dikurang 25. Jika 25 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 44 atau X di antara 25 dan 44. Selanjutnya mu paruh X sama dengan 65 kurang X per 65 kurang 44. Jika 44 lebih kecil dari X dan X lebih kecil sama dengan 65, mu paruh X sama dengan 0. Jika lainnya. Yang tua menggunakan fungsi naik atau shoulder trapezoid kanan. Mu tua X sama dengan 0 jika X lebih kecil sama dengan 50. Mu tua X sama dengan X dikurang 50 per 65 dikurang 50. Jika 50 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 65. Mu tua X sama dengan 1 jika X lebih besar sama dengan 65. Untuk kurva fuzzy set ini, dia bersifat triangular karena nilainya tidak mutlak 0 dan 1, tapi bisa 0,25, bisa 0,5 dan 0,75. Dapat terlihat ketika menuju usia paruh baya
maka kurva dari usia muda ini turun secara perlahan tapi tidak drastis. Sedangkan yang untuk masuk ke paruh baya dia mulai memuncak lagi, naik ke atas, dan turun lagi, dan naik lagi pada saat usia tua. Oke, lanjut. Selanjutnya pada soal 2.2 membuatkan matrik deskripsi dan karakteristik antara fuzzy set dan classic set. Yang pertama ada aspek atau karakteristik. Yang pertama ada derajat keanggotaan. Kalau classic set itu hanya 0 atau 1. Kalau fuzzy set itu nilai kontinunya antara 0 dan 1. Jadi 0 banding 1. Nah, batas antar himpunannya itu, yang classic set itu tegas atau sharp. Kalau fuzzy set gradual atau smooth. Keanggotaan gandanya itu tidak mungkin, kalau fuzzy set itu mungkin. Representasi ketidakpastiannya itu tidak bisa mempresentasikan ketidakpastian, kalau fuzzy set itu mempresentasikan ketidakpastian dan ambiguitas. Kalau yang fungsi keanggotaannya, fungsi karakteristiknya 0 atau 1. Sedangkan fuzzy set itu Muller, trapezoidal, Gaussian, dan lain sebagainya. Nah, kalau operasi himpunannya, union, intersection, complement, dan standar. Kalau fuzzy set itu union hampir sama ya, intersection dan complement. Kalau dasar teorinya, teori himpunan klasik, kalau fuzzy set itu teori fuzzy. Himpunan inferensinya logika binar, sedangkan fuzzy set itu logika fuzzy multinilai. Ya contohnya kayak seperti yang tadi sudah dicontohkan. Nah, aplikasi utamanya itu database, pemrograman, standar, matematika, diskrit. Sedangkan fuzzy set itu kendali cerdas, AI, pengolahan bahasa alami. Kelemahannya tidak fleksibel untuk variabel linguistik dan ambiguitas. Sedangkan fuzzy set, penentuan fungsi keanggotaannya itu masih bersifat subjektif. Kalau kelebihannya itu sederhana, mudah dipahami, komputasi ringan. Kalau sedangkan fuzzy set, fleksibel, natural, sesuai cara berpikir manusia. Oke. Oke, baiklah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.